Ya, terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa di Lunch Talk. Kang Yayat, kalau dari tadi kita berbicara tentang sistem yang sudah berjalan, inovasi yang sudah dilakukan Pemprov, tapi realnya yang sudah dilakukan atas kinerja baik ini dan dirasakan oleh masyarakat Jakarta apa saja kalau menurut Anda? Misalnya contoh di layanan transportasi, orang melihat sistem layanan sudah cukup baik, berubah khususnya pada Transjakarta. Kedua pada tarif yang terjangkau. Ketiga misalnya pada konteks waktu. Jadi kenyamanan, kecepatan itu sebetulnya sederhana aja, cepat, nyaman, aman, murah. Itu struktur yang membuat dan mudah diakses juga. Mudah diakses, orang berubah. Bahkan sudah ada kerjasama dengan KWK misalnya dengan inovatif ya, 15.000 sebulan angkutannya gratis. Jadi inovasi itu intinya meringankan beban masyarakat. Nah, jadi inovatif meringankan beban, menambah kesejahteraan. Nah, yang kedua misalnya sekarang walaupun masih dalam konsep debatable ya terkait dengan penataan lingkungan permukiman, memang keberanian untuk membangun itu dengan misalnya dengan rumah susun sebagai kultur budaya tinggal di kota-kota besar itu juga melalui suatu proses. Jadi merubah kultur yang sudah lama membuat orang nyaman itu memang, tapi intinya adalah misalnya salah satu ketika tahu bahwa rumah susun ini mahal, itu harus diberikan insentif dalam bentuk subsidi. Jadi layanan subsidi itu memang esensinya atau merubah. Nah, yang kedua yang kita melihat ya, misalnya contoh pada konteks tadi dikatakan sistem layanan. Layanan dengan merubah ini orang sekarang hitungannya waktu, berapa biayanya, berapa prosedurnya. Ketika tadi bisa dipotong, itu kan merupakan sebuah terobosan. Orang mendapatkan kepastian. Dalam sistem layanan itu ada kepastian. Orang sakit dapat kepastian tempat tidur. Orang sakit dapat kepastian layanan. Nah, kalau ketidakpastian ini tidak ada, makanya ini ada masalah baru. Nah, hal lain yang juga menarik tadi saya katakan tadi, perencanaan yang bagus itu kan harus punya kemampuan bisa dilaksanakan. Kadang-kadang kita terlalu ideal, tapi begitu laksanakan blundernya tuh banyak. Ya kan, misalnya anggaran pembangunan jalan udah dianggarkan, pembebasannya susah. Nah, ini kan kadang yang merencanakan siapa? Seharusnya ketika dia dimasukkan mata anggaran untuk pembangunan jalan, fixkan di lapangan bahwa tanahnya aman. Jadi inilah sesuatu, ada realitas di lapangan. Cuman kalau kayak gitu agak berat memulainya itu Kang Yayat biasanya. Makanya kita harus cari aktor-aktor yang menjadi penggerak, eksekutornya. Karena kalau kita lihat kan kebanyakan pembangunan infrastruktur, entah di bagian ujung sebelah mananya, pasti ada yang masalah. Makanya kekuatan itu pada kekuatan unsur kewilayahan. Jadi pelibatan RT, RW, kelurahan, mereka ini kan selama ini kalau tidak diperhatikan, emang gua jadi apa? Jadi bentuk perhatian, tunjangan, insentif. Jadi input di lapangan itu maka saya katakan melalui mekanisme musrembang itu kan menarik. Ketika semua unsur dilibatkan, semua unsur punya haknya ditekan. Nah, kita pun kadang-kadang para ahli yang dianggap punya kontribusi itu diminta saran dan pendapatnya. Dan kita kan melihat dari semua pelaksanaan program itu, ini sebetulnya bisa dikerjakan nggak sih? Ini memakan waktu berapa lama? Pemborosan atau tidak? Nah, disitulah yang menjadi menarik adalah keberanian untuk mau mendengar, keberanian untuk menerima saran. Nah, keterbukaan. Jadi keterbukaan, karena bukan nilai kebenaran itu kan tidak semua dari pemerintah. Jadi pemerintah membuat aturan seakan-akan inilah cara pemerintah. Tapi di masyarakat ada nilai lain kan, ada struktur yang diproses, ada sesuatu yang nggak cocok nih. Pemerintah punya aturan, kami juga punya aturan. Nah, ruang dialog itu jadi penting dalam mekanisme perencanaan pembangunan. Keterbukaan dalam pemerintahan itu juga akhirnya membuat kinerja pemerintahan jadi lebih baik. Kalau saya sih Mbak ya, ukurannya sederhana ya. Kan visi Jakarta lah membangun manusia unggul. Manusia unggul itu apa? Diterjemahkan. Manusia unggul berbadan sehat, berotak cerdas, berkantong tebal. Ukuran ujungnya apa? IPM. Cara yang paling sederhana mengukur kinerja pemerintahan daerah itulah IPM-nya meningkat. Indeks pembangunan manusianya ya. Iya, karena otak cerdas itu lihat pendidikannya. Badan sehat lihat kesehatannya, kemudian berkantong tebal lihat ekonominya. Dan Jakarta untuk IPM terbaik. IPM terbaik ya? Terbaik. Tetapi bahwa pekerjaan belum selesai, ya. Tapi tidak berarti bahwa tidak bekerja gitu. Masih banyak yang harus dibenahi. Orang hampir setiap hari marah-marah, masa nggak kerja gitu ya? Ini satu ada penelpon ya. Kita coba angkat dulu. Ada Delima dari Jakarta. Silakan. Ya, halo. Halo, silakan Ibu.
Iya. Silakan Ibu, apa yang ingin disampaikan oleh Ibu terkait kinerja pemerintah Jakarta sekarang ini? Apakah sudah memang memuaskan bagi warganya atau ada yang ingin dikritisi mungkin seperti itu? Silakan. Kalau yang saya rasa sih sampai saat ini ya jauh lebih baik ya dari beberapa tahun yang lalu. Gitu. Terus banyak tempat-tempat baru yang bisa dikunjungi sebagai tempat bermain atau kumpul keluarga. Gitu. Jauh lebih baik sih sebenarnya. Jauh lebih baik. Oke, tidak ada masukan Bu? Artinya yang menjadi keluhan bagi Ibu nggak ada ya? Enggak. Ya semoga untuk kedepannya dengan terpilih gubernur yang baru akan menjadi lebih baik lagi. Gubernur kita masih Ahok Jarot sekarang ini Bu. Bu Delima, kalau ini kalau Ibu menjadi juri, ini kalau di rapot itu dari 1 sampai 10 nilai Jakarta berapa Bu saat ini? 85. 85. Oke, baik. Cenderung memuaskan ya? Ini memuaskan ya? A ya nilainya. Oke. Karena sudah banyak tertolong soalnya. Oke, baik. Warga Jakarta sudah banyak tertolong. Ya. Baik Bu Delima, terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami di Landstalk. Oke, ini ada Bu Delima dari Jakarta. 8,5 itu A ya Pak? Kalau kita dosen kan ya dosen ini. Kalau di atas 80 udah A lah. Udah A ya. Ini kalau nilai kalau di apa namanya IP berarti memuaskan ya? Ya bisa itu kan berarti mendekati sangat memuaskan, Pak. kalau dia sempurna misalnya 4 nilainya bisa cum laude. Cum laude, oke. Jadi menurut saya kan begini, sebuah perencanaan itu kan tujuannya intinya apa sih kan? Nah, pertama satu ada peningkatan kesejahteraan, peningkatan pendapatan, peningkatan kualitas hidup. Itu kan harusnya menjadi indikator. Jadi orang itu bekerja dengan target. Jadi kalau tidak ada target ya orang ya bekerja biasa-biasa saja. Nah, dia dengan target, kemudian kedua didukung oleh kapasitas orang-orang yang siap untuk menjalankan rencana. Kemudian didukung dengan anggaran yang siap juga sama kebijakan-kebijakan lain. Nah, dengan sistem yang itu kan membangun kompetisi. Di internal birokrasi, mohon maaf sekali lagi, birokrasi pun itu adalah ujung tombak program. Jadi kalau ingin membenahi sebuah mekanisme pembangunan yang lebih baik, ujung tombaknya dibenahi nih birokrasinya. Kalau birokrasinya tidak maksimal, ya susah lah. Oke, Kang Yayat ini menarik. Kalau menurut Kang Yayat bahwa Jakarta itu sebagai daerah khusus itu sistem apa namanya koordinasinya menjadi lebih baik ketika wali kota itu kan itu merupakan langsung diperintah oleh gubernur. Apakah menurut Kang Yayat mestinya juga hal seperti ini diterapkan di daerah yang lain? Ini kan mereka kan ada raja-raja kecil bupati wali kota itu di sana kan? Kan perbedaannya kalau di daerah lain wilayahnya otonom. Bupati wali kota dipilih. Jadi ada ego sedikit lah kan, ego otonomi daerah itu. Mudah-mudahan cuma sedikit ya. Iya, jadi kan kewenangan provinsi pun lintas wilayah. Jadi sifatnya hanya bisa bantuan, lintas koordinasi dan sebagainya. Memang kalau udah seperti itu, kemampuan komunikasi, kemampuan koordinasi itu juga menjadi hal penting. Karena masalahnya lingkup wilayah yang luas dengan kepala-kepala daerah yang berbagai karakter, ini gampang-gampang susah. Iya, kadang-kadang kan gubernur ini harusnya provinsi saya menjadi begini, cuman kan ada bupati, wali kota yang segala macam punya kan ada suatu saat juga bupati ingin jadi gubernur juga kan. Tapi memang jangan dilihat sebagai handicap ya, menghambat ya. Dalam otonomi, teori sederhana Mas. Makin luas wilayah suatu organisasi, kita sebut Pemda itu organisasi ya, itu harus makin terdistribusi, makin terdesentralisasi. Nah, bayangkan kalau Papua itu kemudian hanya otonominya tingkat provinsi, wah selesai itu, nggak bisa diurus. Jadi memang tetap kabupaten kota menjadi basis otonomi, provinsi juga ada otonominya, tetapi pembagian urusan harus clear and cut, gitu ya, jelas begitu. Kemudian kedua adalah koordinasinya ini Mas. Di Indonesia itu kata yang paling mudah dan paling sering diucap adalah koordinasi, tapi kata ini juga yang paling sulit dilaksanakan. Ini soal apa? Soal mungkin kepemimpinan juga. Jangan-jangan yang gubernur nggak mampu membangun komunikasi politik yang bagus dengan bupati atau dengan wali kotanya. Atau juga mungkin soal politik, warna yang berbeda-beda, gubernurnya dari partai apa. Ada misi masing-masing juga. Soal etika pemerintahan. Gitu ya. Jadi Baik. banyak hal. Baik, kita akan lanjutkan di segmen berikut ya. Pemirsa tetaplah bersama kami di Lunch Talk.